Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum. Fa amma ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu di dalam kesempatan yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam Muhyiddin Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah sampai kepada hadis yang ke-35 di dalam perjumpaan sebelumnya. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Nabi kita yang mulia yang hanya mengatakan kalimat yang hak karena ia adalah perkataannya adalah wahyu Allah, itu mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada setiap hamba Allah, kepada setiap yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan juga kepada dirinya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang melapangkan atau membuat lega, karena nafasa yunaffisu itu juga dimaknai membuat nafas seseorang itu bisa dilakukan dengan baik, yang menandakan bahwa tidak ada masalah di dalam dadanya. Karena seseorang kalau sedang dihimpit kesulitan,
apa yang terjadi jamaah rahmatullah? Sesak. Nafasnya pasti terganggu. Dan barang siapa yang bisa membuat saudaranya sesama muslim kemudian nafasnya menjadi kembali lega, yakni dengan cara menghilangkan, meniadakan atau mengurangi kurbatan. Kurbah ini itu adalah kata yang digunakan untuk menamai setiap kesulitan ya yang tidak mudah yang dialami oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kurbatan min kurabid dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin memang membantu saudaranya dalam urusan apa jemaah? Dalam urusan kesulitan apa? Dunia. Itu adalah hal yang bisa dilakukan kapan saja kepada siapa saja di antara saudara muslim kita. Adapun membantu dirinya kelak di akhirat itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu baik-baik jamaah rahmatullah. Bahwa di dunia kita punya kebebasan, punya keleluasaan untuk menolong siapapun. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Adapun di akhirat nanti akan datang masa di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudaranya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak berguna lagi yang namanya persaudaraan. Ya, wala khullah kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada guna. Karena pada saat itu kesempatannya hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan di dunia. Jangan lupa ini. Kita sering berangan-angan mau menolong saudara kita kelak di akhirat. Padahal itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika dia memudahkan, meringankan beban saudaranya di dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan melagakan, akan melapangkan orang yang membantu saudaranya dari kesulitan, dari perkara yang berat nanti pada hari kiamat. Pertanyaannya jemaah rahmatillah Allah, apa kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang mukmin ketika dia berada pada hari kiamat? Apa kesulitan yang akan dihadapinya? Beratnya berdiri di padang mahsyar, ataupun bahkan sebelum itu beratnya bangkit dari alam kubur. Hari itu disebut dengan al-faza'ul akbar, rasa takut, hari di mana rasa takut itu terbesar. Seseorang mengalami ketakutan yang sangat besar pada hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beratnya berdiri sekian ribu tahun di padang mahsyar, di bawah naungan, di bawah terik matahari. Itu kurbah yaumal qiyamah. Dan kemudian juga beratnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Tidak mudah, dan itu momen yang sangat berat. Yang semuanya atau yang kesemuanya bisa diringankan dengan apa yang dilakukan di dunia, dengan meringankan beban orang lain. Tapi sedikit yang mau melakukannya jemaah rahmatullah. Sedikit. Semua orang memikirkan dirinya sendiri. Semua orang memikirkan kesulitannya sendiri. Padahal di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia alami, dia bisa membantu saudaranya yang lain. Dan itu akan memudahkan masalahnya, dan kelak akan memudahkan beratnya perkara yang akan dia hadapi kelak pada hari kiamat. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian apalagi perkara berat yang akan dihadapi oleh seorang mukmin, seorang muslim? Apalagi jemaah? Hisab sudah tadi. Setelah hisab apa? Melewati sirat. Karena tidak semua orang berada dalam keadaan yang sama. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi pada saat itu mengatakan, ya Rabb, au Rabbi sallim sallim, wahai Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah umat mereka yang melewati sirat. Karena sirat itu dibentangkan di atas punggung neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan melewati atas bagian atas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah sirat dibentangkan. Belum lagi sirat adalah jembatan yang sangat tipis, tipis dan tajam. Tidak semua orang selamat ketika melewati sirat. Ada yang terjatuh, ada yang tercabik, ada yang memang harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Dan itu bisa dicegah dengan meringankan beban saudara sesama muslim di dunia ketika kita sanggup dan mampu melakukannya. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini hanya akan bisa difahami oleh orang-orang yang sempurna keimanannya. Karena menolong, meringankan beban orang lain itu adalah diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang yang beriman mencari rahmat dan kecintaan Allah, maka mereka akan sibuk dengan perkara yang satu ini. Kemudian ahibati fillah ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan ya kalimat yang pertama yang menunjukkan atau menjadi sunnah bagi kita, menjadi cara beragama bagi kita untuk menolong dan meringankan beban orang lain. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa dalam kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini fihi dalilun, kata beliau, di dalamnya ada dalil. Ada dalil ala istihbabil qardi. Di dalamnya ada dalil bahwa seorang muslim disukai atau disunnahkan untuk memberikan pinjaman untuk menyelesaikan masalah saudaranya dalam urusan dunia. Wa ala istihbabi khalasil asiri min aidil kufar bimalin yu'tihi, dan di dalamnya juga ada istihbab, ada sunnah, ada anjuran untuk membebaskan tawanan, yakni saudaranya yang ditawan oleh musuh dengan harta yang dia milikinya. Dan beliau juga mengatakan wa ala takhlisil muslim min aididz zalamah. Begitu juga ada anjuran untuk membebaskan seorang muslim dari tangan orang-orang zalim. Orang-orang zalim yang banyak sekarang yang menjerat orang-orang muslim siapa? Sekarang? Hah? Enggak, riba, tukang renten. Iya. Dan mungkin lebih banyak yang terjerat riba dibandingkan yang apa jemaah? Yang tidak melakukan riba. Dan ketika seorang muslim melihat saudaranya berada di atas keburukan, di atas musibah, ketika dia terjerat riba, sulit hidupnya, maka kalimat Nabi Muhammad SAW tadi menjadi isyarat. Kata Imam An-Nawawi,
adanya anjuran untuk menyelamatkan saudara-saudara muslim dari tangan orang-orang zalim. Wa khalasuhu minas sijn, kata beliau, dan juga membebaskan saudaranya dari penjara. Ketika seseorang melakukannya karena Allah, untuk mengangkat masalah yang diderita oleh saudaranya, maka Allah akan mengangkat masalah dan musibahnya kelak pada hari kiamat. Ya, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang mukmin. Betul jemaah? Kalau orang masuk penjara, berarti ada apa masalahnya jemaah? Jemaah? Ya jemaah, ada kejahatan. Kalau kita biasanya melihat orang yang dipenjara karena kejahatannya, apa yang muncul di benak kita? Syukur. Tidak suka, syukur. Rasain, biar belajar sana, biar dapat pelajaran. Nggak taunya dia di dalam penjara lebih banyak belajar untuk melakukan kejahatan. Oh iya. Coba kalau mereka kemudian mengedepankan keinginan dan harapan untuk dibebaskan oleh Allah dari musibah pada hari kiamat, maka mereka menyelamatkan saudaranya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jangan menganggap jamaah rahmatillah Allah, pertolongan kita kepada saudara muslim siapapun dia itu sebagai perkara yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatillah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lanjutan sabda beliau, man yassara ala mu'sirin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang memudahkan mu'sir, urusan seorang mu'sir. Yang dimaksud dengan mu'sir di sini siapa dan apa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Jamaah? Orang yang memiliki kesulitan, itu saja? Yang ya mu'sir ini siapa? Apa yang disebut atau siapa yang disebut dengan mu'sir? Tulis di bukunya. Mu'sir ini makna yang pertama adalah setiap orang yang dirundung masalah, yang menjumpai kesulitan di dalam kehidupan, apapun itu. Yang kedua, dan ini makna yang banyak dikuatkan oleh para ulama, itu adalah orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya. Sehingga makna hadis Nabi Muhammad SAW ini, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan ketika dia memiliki hutang kepada saudara muslim yang lainnya, ataupun secara umum kepada setiap orang yang memiliki kesulitan, maka kata Rasulullah SAW apa? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat kelak, tapi di dunia pun sebagaimana dia memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya, ini kaidah dalam Islam, ini kaidah di dalam muamalah, ini kaidah dalam akhlak. Kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru. Kaidah pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mudahkanlah, jangan dipersulit. Jangan mempersulit orang lain, khususnya saudara-saudara muslim. Jadi kaidah yang sering beredar di tengah-tengah kita itu batil. Kalau bisa kenapa harus Iya. Dan itu yang banyak diamalkan.
Padahal Nabinya Muhammad SAW mengatakan yassiru wa la tu'assiru, semata-mata agar urusan kita menjadi mudah dan tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka yang mempersulit kaum muslimin, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, syaqqallahu ta'ala alaihi, Allah akan mempersulit urusannya. Ya, jangan takut jemaah kalau berjumpa dengan orang-orang yang suka mempersulit, maka Allah akan mempersulit urusannya. Biarkan saja. Kalau kita tidak bisa melakukan apapun, biarkan, Allah yang akan mengurusi dirinya. Tapi yang penting bagi kita adalah kita memudahkan urusan orang-orang yang beriman. Karena ada dua kemudahan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Nah, pertanyaan Anda sekarang, apa perkara atau bentuk memudahkan urusan kaum muslimin selain dalam urusan hutang? Contoh yang lainnya apa jemaah rahmatullah? Tidak parkir sembarangan. Memudahkan jalan orang. Tidak pasang portal sembarangan. Oh iya. Saya masih ingat. Ada salah satu ustadz, sekarang tinggal di Jogja beliau. Itu yang pindah dari perumahannya di sini di Bandung, itu hanya karena satu hal, apa jemaah? Karena terlalu banyak portal. Dan beliau sudah ngasih tahu ini nggak boleh, ini menyulitkan kaum muslimin, nggak didengar, pindah. Iya, antum bayangkan coba, masuk satu pintu nggak bisa keluar, atau dari jalan banyak tapi cuma bisa masuk dari satu pintu. Alasannya ribuan alasan, tapi yang jelas mempersulit urusan kaum muslimin. Sudah. Ya, tujuannya mempersulit siapa? Maling. Tapi akhirnya mempersulit siapa? Muslimin. Anggapnya udah kehilangan maya. Nggak bisa jemaah. Ya, contoh yang lainnya apa? Mempermudah urusan kaum muslimin. Wallah jemaah. Jemaah. Nikah, masya Allah. Mempermudah pernikahan. Betul? Betul jemaah? Betul. Bisa dengan cara membantu orang-orang muslim kemudian mampu dan sanggup untuk menikah. Dia sebetulnya tidak sanggup, tapi kita bantu apa yang bisa kita bantu untuk dirinya sehingga dia bisa menikahi anak saudara muslim yang lainnya. Iya, atau orang muslim itu sendiri mempermudah laki-laki yang ingin meminang anaknya. Betul jemaah? Ya jemaah. Ana mau tanya sama jemaah sekalian. Bentuk mempermudah pernikahan itu seperti apa caranya? Tidak memperberat mahar. Selain mahar apa? Resepsi. Selain resepsi apa? Jemaah, ini pengen murah meriah ini jemaah. Oh iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan seorang laki-laki, ini kisahnya ma'ruf, kita tahu semuanya, yang mau menikahi wanita yang ditolak oleh Rasulullah SAW ketika menawarkan diri. Maka yang ditanya oleh Rasul apa? Kamu punya mahar apa? Gak punya apa-apa. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Mencari. Mudah itu bukan asal-asalan. Mudah itu bukan asal-asalan. Mudah itu menunaikan, melakukan yang semestinya, tapi dengan cara yang ringan, yang tidak dipersulit. Jangan bilang begini ketika mau menikah, kan harus dipermudah pak. Saya adanya cuma 50.000, nya bismillah itu pak lah. Antum ngambil anak perempuan orang. Oh banyak laki-laki kayak gitu, banyak. Ditolak ngambek.
Iya, padahal kalau dia sendiri anak perempuannya dia begitu kan ditolak juga. Rasulullah SAW. Jangan dipersulit, jangan diperberat. Dan jadikan pernikahan putri Rasulullah SAW sebagai contohnya. Putri Rasul itu nikahnya gampang, mudah, walimahnya gampang. Tapi jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ada nilainya. Kalau diuangkan kita mah kurang lebih range-nya antara 23 sampai 30 juta. Wah, berat Ustaz. Kalau berat jangan nikah dulu. Cari. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Iya jemaah. Antum pengen keluar modal sedikit. Iya. Ini bukan sikap seorang muslim. Ini bukan sikap seorang mukmin. Ya. Permudah. Karena Allah akan mempermudah urusan kita dunia dan akhirat. Jangan dipersulit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan konteks ayat ini tentang utang. Kata Allah, kalau kalian menjumpai orang yang berhutang itu kesulitan, maka nadhiratun ila maisarah. Berikan tangguh waktu sampai dia menjumpai kemudahan. Jangan ditagih terus. Jika kita melihat bahwa dia memang kesulitan. Dan Allah kemudian mengatakan apa? Wa anta saddaqu, dan jika kalian bersedekah, artinya tidak meminta lagi kemudian apa yang menjadi hak kalian disedekahkan. Dan ini sangat memudahkan orang-orang yang berhutang. Fahuwa khairul lakum, itu jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Makanya sebetulnya pilihannya mudah. Mudahkan atau apa coba? Halalkan. Mudahkan atau halalkan. Nah, di antara dua ini mana yang sering kita lakukan? Jangan bilang enggak dua-duanya. Paling minimal apa? Memudahkan. Ya, jangan dipersulit. Karena Allah akan mempersulit urusan kita. Taib. Kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman," dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Sekali lagi, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Bagaimana cara menutupinya? Dengan tidak menyebarkannya kepada siapapun ketika kita tahu. Atau dalam bahasa hadis yang lainnya, man katama, barang siapa yang menutupi, memberikan tabir supaya orang lain tidak tahu. Dalam hadis ini, man satara, barang siapa yang memberikan sitar, hijab. Sitar itu hordeng. Hordeng itu apa bahasa Indonesianya? Hordeng. Tirai, gorden. Artinya untuk menutupi. Dia melakukan itu untuk menutupi aib-aib yang dilakukan oleh saudaranya. Maka sebagai balasannya dari Allah Rabbul Alamin, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahmatillah Allah. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupinya. Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan siapa di antara kita yang tidak punya aib? Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan dan dosa? Bahkan sangat memalukan. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menutupinya, maka tidak ada satu orang pun mungkin
yang mau mendekat dari diri kita. Aib kita terlalu banyak. Dan itu bisa engkau tutupi, kita tutupi dengan menutupi aib yang dimiliki oleh orang lain. Sekaligus hadis ini menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita untuk tidak sibuk dengan apa yang menjadi aib orang lain. Jemaah, sekarang ini aib orang lain itu menjadi bahan apa? Nah, bahan jualan, bahan obrolan, bahan apa lagi? Konsumsi. Wah, bahasanya banyak. Terus apa lagi? Konten. Terus apa lagi? Bahan-bahan yang digunakan oleh mereka untuk mencari keuntungan dunia. Dan ini seburuk di antara seburuk-buruknya manusia. Ya, kenapa jamaah rahmatullahi Allah? Kenapa ini di antara seburuk-buruknya manusia? Pertama, dia adalah manusia-manusia yang selalu memakan daging bangkai saudaranya. Kemudian yang kedua, dia adalah manusia yang akan betul-betul terbongkar dan tersingkap aib-aibnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dan itu keburukan, karena semua orang akan tahu dan akan lihat seburuk itu dia, karena Allah bongkar seluruh aibnya. Padahal dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha yadha'u kanafahu, Allah akan menutupi atau meletakkan hijabnya ketika Allah berbicara dengan hambanya yang beriman. Tutup sama Allah, agar pembicaraan antara Allah dengan hambanya ini tidak diketahui siapapun. Tapi ketika dia membongkar, si hamba ini membongkar aib orang lain, maka Allah akan buka kanaf atau hijab yang memang dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang beriman, sehingga semua orang tahu dosa, aib, dan perkara-perkara buruk yang dilakukan. Ya, jamaah, itu ringan atau tidak? Jamaah, berat. Kenapa berat? Ya jamaah, silahkan dijawab. Kenapa berat? Tersingkap aib itu kenapa berat? Ah? Malu. Malu? Kenapa malu? Aib itu merendahkan seseorang. Dan ketika dia membuka aib saudaranya, nanti di akhirat Allah rendahkan dia di seluruh makhluk, hadapan seluruh makhluk, dari Nabi Adam sampai kiamat. Makanya jangan bermudah-mudahan apapun alasan. Dan ada satu kaidah penting jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah yang satu ini jamaah rahmatullahi Allah, bahwa mereka yang mencari sengaja, mereka yang mencari dengan sengaja aib saudaranya yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar aibnya sendiri. Ya, jadi aib orang itu akan dibongkar oleh Allah meskipun dia ada di dalam rumahnya. Dia bukan orang yang suka menampakkan aibnya, tapi karena dia mencari-cari aib orang lain, seperti yang sering kita lakukan tuh di medsos. Betul nggak jemaah? Berita-berita, ada berita ini kita lihat, kita cari infonya, kita sinkronkan, kita verifikasi. Bayangkan coba, ini aib orang lain benar. Oh, barangkali yang info ini bohong, kita cari info yang lain. Oh, ternyata benar. Tulis di bukunya, ini namanya tatabbu'ul aurat. Ini namanya mencari, mengejar, ya, aurat atau aib-aib orang. Tatabbu'. Nah, tatabbu'ul aurat, mencari-cari, mengejar aib orang lain. Dan karena perbuatan yang seperti ini, aurat seseorang akan dibongkar meskipun dia ada di dalam rumahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Ya ma'syara man aslama bilisanihi." Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, yakni hanya omongannya saja. Walam yufdil imanu ila qalbihi, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini pengingat dari Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya dan iman tidak masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang-orang muslim. Wala tu'iruhum au tu'ayyiruhum, jangan kalian mempermalukan mereka. Wala tatabba'u auratahum, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Jadi ada 3 yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa jemaah? Jangan sakiti, jangan mempermalukan, jangan mencari aurat, dan 3 sifat ini yang menunjukkan tidak ada iman dalam hati seorang mukmin. Gak ada iman. Dia hanya masuk Islam dengan lisannya. Kalau dia masih menyakiti, dia masih mempermalukan, dia masih mencari aib orang lain, Nabi itu memastikan bahwa mereka hanya masuk Islam dengan lidahnya, tidak menerima Islam dan iman dengan hatinya. Iya. Dan bisa jadi itu keadaan kita sekarang, jemaah rahmatullah, karena aib orang itu masih jadi favorit kita. Betul jemaah? Coba ana mau tanya, siapa orang yang aibnya paling diumbar hari ini jemaah di negeri ini? Artis, terus pemimpin, terus siapa lagi jemaah? Hah? Saudara siapa? Ini saudara muslim maksudnya. Ya itu umum sekali berarti. Iya. Para pejabat. Iya. Jahat memang, melakukan kejahatan memang. Tapi itu aib mereka. Dan bukan urusan kita. Apa urusan kita? Hah? Ketika kita menyebarkan aib orang lain yang mungkin hak benar terjadi seperti itu, terus apa faedahnya buat kita? Hakim bukan, jaksa bukan, pengacara bukan. Hah? Terus infonya diikuti sampai putusan turun dari pengadilan. Alhamdulillah, akhirnya dihukum. Oke. Ngapain? Pas ada fakta-fakta persidangan baru, wah ternyata bener kan cek saya kayak bener, kemungkinan teh gitu. Itu tatabu aurat, itu mencari-cari aib orang. Buat apa? Udah seru Ustaz. Iya seru di dunia, tapi kelak di akhirat Allah akan bongkar semuanya. Allah akan bongkar aib kita satu persatu sebagaimana kita membongkar aib orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengatakan, fa innahu man yatba'u atharati akhihi al-muslim yatba'u Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kekeliruan atau aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yatba'u Allahu auratahu yufdhihuhu walau fi jawfi rahlihi. Dan barang siapa yang aibnya dicari-cari oleh Allah, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia ada di dalam tempat tinggalnya sendiri. Terbongkar, tersingkap. Ya, dan begitu cara Allah menjaga kehormatan seorang muslim dan juga untuk menjaga kehormatan seluruh kaum muslimin, agar tidak ada aib mereka yang terbongkar, sehingga Allah haramkan mereka untuk saling mencari aib. Ya. Dan kalau kita itu tidak suka aib orang, maka acara-acara yang membongkar aib itu tidak akan pernah ada dan bertahan, nggak akan. Masalahnya kita hobi. Betul jemaah? Dan kebangkrutan seperti apa yang akan dirasakan oleh seorang muslim kelak pada hari kiamat, ketika dia selalu berurusan dengan aib saudaranya. Dan ini menyeramkan jemaah rahmatullah Allah. Tapi keseraman ini baru datang nanti di akhirat.
Betul jemaah? Jemaah. Lantas solusinya apa jemaah? Agar kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Jemaah. Ya jemaah. Memperkecil pergaulan. Ahsan. Tidak terlalu banyak bergaul. Kata Imam Ibnul Qayyim, di antara penyebab seseorang masuk ke dalam, terjerumus ke dalam dosa itu adalah fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Jangan bangga jemaah banyak teman, jangan bangga. Justru di dalam Islam itu dianjurkan untuk mempersedikit. Kalaupun berteman itu hanya dengan orang-orang baik. Ya, tidak dengan semua orang. Orang yang pandai bergaul itu disebut apa jemaah? Istilahnya. Apa? Supel. Orang yang supel itu banyak kebaikannya atau banyak keburukannya? Jemaah. Atau gini kalimatnya, orang yang supel itu lebih banyak kemungkinan keburukannya, dia mendapatkan keburukan atau kebaikan? Keburukan. Kenapa keburukan? Dia banyak bicara, dia tidak memilih siapa temannya, ya, dan dia akan melakukan apa saja supaya bisa masuk dengan siapa saja. Nah, bunglon. Lihat orang yang supel itu begitu. Betul, temannya di mana-mana diunggal, apa istilahnya, pengkolan. Ada temannya. Tapi itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik dan dia akan mendapatkan banyak keburukan. Ya, apa kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari? Apa kata Nabi? Ini masalah pertemanan. Apa? La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat, berteman kecuali hanya dengan orang yang beriman. Maksudnya yang baik keimanannya. Jadi kalau antum ditanya harus pilih-pilih, iya, memang harus pilih-pilih. Karena seseorang itu tergantung agama temannya, kita sadar itu dan kita merasakan itu. Anehnya kita tidak mengambil pelajaran. Yang dicari itu pertemanan, relasi. Relasi itu tidak harus dicari dengan cara itu. Jemaah, betapa seringnya Allah memberikan relasi tanpa kita bergaul dengan dirinya. Betapa sering. Kalau kita orang baik, kalau kita bergaul dengan orang baik dan melakukan kebaikan, Allah datangkan apapun yang kita butuhkan pada waktunya. Ya, nama-nama orang-orang yang mungkin bermanfaat bagi kita di HP itu, bermanfaat tidak? Berguna enggak? Ini jabatannya ini berguna enggak? Enggak berguna. Enggak berguna. Mereka pun hanya kita gunakan ketika butuh. Ketika tidak butuh kita tinggalkan. Bukan orang baik jemaah. Mereka yang seperti itu. Tapi mereka yang sadar bahwa yang mereka temani itu orang beriman, maka dia akan melakukan kebaikan tanpa batas. Terus dia nggak akan berhenti. Dan saudaranya pun akan melakukan hal yang sama. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan seperti itu. Ya. Kenapa harus milih orang yang bertakwa yang makan makanan kita? Ya jamaah. Karena dia akan membalas kebaikan saudaranya. Orang yang bertakwa itu tahu caranya membalas kebaikan. Tidak mampu semisal, tidak mampu dengan kebaikan yang sama atau lebih baik dari saudaranya, maka dia tidak akan pernah berhenti berdoa mendoakan saudaranya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Terus, gak ada ruginya memberi kepada orang yang bertakwa. Ya. Apalagi jika orang yang bertakwa ini lemah.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong dan diberikan rizki oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim, kata Rasulullah SAW. Kalian ditolong dan diberikan rizki karena doa mereka, karena salat mereka, karena keikhlasan mereka membalas kebaikan saudaranya. Ya, itu yang pertama, tidak terlalu banyak bergaul. Yang kedua, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua itu sibuk dengan aib sendiri. Sibuk dengan apa? Aib sendiri. Sebagaimana yang dikatakan ya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada yang menisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW begini, yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi. Salah seorang dari kalian itu bisa melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Qadha itu yang kalau bahasa kita mah cileuh lah gitu ya, yang ada di pinggir-pinggir mata. Qadha kelihatan. Namun wayansal jidha fi ainihi, tapi dia lupa dengan satu batang pohon yang ada di depan matanya. Maksud Nabi Muhammad SAW atau maksud Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang itu lebih suka dan lebih tajam pandangannya terhadap aib saudaranya dibandingkan aib yang ada di depan matanya sendiri. Itu aibnya dia. Maka ketika seseorang lebih tajam mengurusi aib orang lain, maka dia akan selalu mencari-cari aib saudaranya. Makanya stop, hentikan jamaah, kalau ada berita tentang aib orang, hentikan, jangan dipencet. Ya, beritanya selalu muncul, jangan kenapa jangan dipencet? Tinggal dijawab jemaah. Karena itu akan membuat aib-aib kita dibongkar sama Allah. Lihat tadi kata Rasul apa? Meskipun di dalam kedalaman rumahnya Allah bongkar. Sudah, stop mengurusi aib orang. Apalagi jika aib yang diurusi adalah aib orang-orang mulia. Siapapun mereka, ulama kah, para pejabat kah, yang kedudukannya tinggi. Kenapa jemaah? Kenapa kok mereka beda? Apa alasannya jemaah rahmatullah Allah? Oh, kalau ulama dagingnya beracun. Karena kedudukan mereka ya itu ketika direndahkan maka hanya akan mendatangkan keburukan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang kafir tapi petingginya orang kafir, Nabi tetap menghormati mereka. Karena jika tidak, madaratnya jauh lebih besar. Dan Nabi memerintahkan kita untuk tidak terlalu sibuk dengan aib-aib orang-orang yang mulia. Dalam hadis, tulis jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, aqilu, lewati atau sedikitlah, ya lewati, jangan indahkan. Zawil hayati atharatahum atau atharatihim, jangan kalian urusi, jangan kalian indahkan orang-orang yang mulia, yakni kesalahan-kesalahan mereka. Jangan sibuk dengan itu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad SAW kemudian mengecualikan illa fil hudud, kecuali dalam urusan hudud. Jika urusannya bukan urusan had, maka tidak ada ruang bagi kita untuk mengurusi aib mereka. Contoh misalkan hudud itu contohnya apa? Ketika mereka mencuri uang negara, misalkan rakyat, itu masalah lain. Itu pun mereka masih punya hak untuk diperlakukan adil oleh saudara-saudara muslim mereka. Kalau kita tidak tahu, kita tidak punya hak untuk menilai dan menghukumi mereka. Seperti contoh, sigana mah leuwih loba ti ieu maling teh.
Ya, oh asetnya lebih banyak. Siapa kita? Dan menghukumi orang sangat buruk, sangat jahat. Padahal belum tentu. Saya mendengar sendiri jamaah rahmatullah dari tersangka kejahatan yang dia bilang sumpah-sumpah atas nama Allah, semuanya bohong, Ustadz, bohong. Demi Allah, saya rela dibinasakan oleh Allah kalau saya berdusta. Demi Allah semuanya bohong. Kata dia, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Demi Allah. Terus tuh diulang demi Allahnya. Betul-betul menolak. Tapi semua orang suka ketika mendengar saya katanya melakukan itu. Kita akan ke bawah dosa jemaah rahmatullah. Terseret kita nanti pada hari kiamat. Karena yang dituduh tidak ridha. Ayo, mau apa ya? Siap dengan itu jemaah? Maka jangan urusi aib orang lain. Kunci mulut. Urusi aib kita sendiri. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menutupi, ini untuk dijadikan penyebab kita kemudian menutupi aib orang lain ya. Ketika kita menutupi aib orang lain, maka itu diantara sebab pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab apa jemaah? Pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala dalil yang digunakan itu dhaif, tapi maknanya benar. Bahwa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka-mereka yang menutupi aib saudaranya itu akan mendatangkan maghfirah dan pengampunan Allah Rabbul Alamin. Dalam riwayat yang dhaif jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, man yaghsilu mayyitan atau man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, jenazah, thumma katamahu, kemudian dia menyembunyikan aib-aibnya, ghafarallahu lahu arba'in, Allah akan memberikan pengampunan 40 kali kepada orang yang menutupi aib saudaranya. Kenapa jamaah rahmatullah Allah? Kenapa coba kita dapat ampunan karena menutupi aib saudara kita? Jawab jamaah. Fadhal jamaah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Tebal jamaah, hadiahnya tebal. Butuh apa lagi jamaah? Gratis. Allah. Kenapa orang yang menutupi aib saudaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah ya Karim, ya jamaah. Fadhal. Antum, kayak mau jawab tadi. Mungkin karena dia mencela Masya Allah. Sehingga dia kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jawabannya sih kurang tepat, tapi dapat hadiah lah. Ayo, Masya Allah. Jawabannya tulis jamaah rahmatullah Allah. Karena menutupi aib seorang muslim itu adalah di antara kebaikan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Dan setiap kebaikan itu penghapus dosa dan penyebab seseorang diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dalam surat Hud ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Setiap kebaikan itu
akan menghapuskan dosa, artinya membuat dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu jemaah rahmatan Allah. Di antara kebaikan terbaik yang bisa kita lakukan untuk saudara kita adalah menutupi aibnya. Gak perlu diceritakan. Dulu Ustaz pernah gak perlu cerita. Dan Nabi paling tidak suka ketika ada seorang muslim menyebut aib saudaranya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ingin berjumpa dengan muslim manapun munsyarihus sadr. Beliau ingin dalam keadaan hatinya, dadanya lapang ketika berjumpa dengan siapapun. Dan itu akan tidak terjadi jika apa? Jika seseorang mengetahui aib saudaranya. Sudah tahu, oh ini orangnya begini. Sudah beda persepsinya, betul tidak jemaah? Dan Nabi tidak suka. Makanya Nabi kalau dia menceritakan aib orang lain, di stop sama Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menghukumi batin seseorang, tapi beliau menghukumi zahir seseorang. Selama zahirnya baik meskipun aibnya bertumpuk, Nabi akan memperlakukan dia sebagai orang baik. Dan begitulah semestinya seorang muslim. Jelas sampai di sini jemaah rahmatullah. Baik, kita lanjutkan jemaah. Yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Catat ini baik-baik. Allah akan senantiasa menolong saudaranya selama seorang muslim itu, Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Rabbul Alamin akan menjadikan pertolongan seseorang kepada saudaranya sebagai penyebab dia berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dilihat nanti kemudian pertolongan seperti apa yang diberikan seseorang kepada saudaranya. Karena orang itu bisa menolong saudaranya dalam hal apa? Dua, kebaikan, satu lagi keburukan. Mana yang ditolong sama Allah? Yang kebaikan. Hanya itu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini tidak berlaku mutlak bahwa setiap orang yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dirinya, tidak. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai ibadah perbuatan baik yang satu ini, yakni menolong saudara, dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Syahron, 1 bulan. Tulis jemaah, tulis. Ini fadilahnya nih. Antum menolong saudara antum itu jauh lebih disukai Nabi daripada kemudian apa? Iktikaf terus menerus di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan melakukan ibadah full. Jauh lebih baik kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, li an amshiya ma'a akhin li, aku berjalan dengan saudaraku, menemani dirinya untuk menyelesaikan hajatnya, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid atau fi masjidi hadza syahran, selama 1 bulan. Menolong saudara muslim itu luar biasa pahalanya, dan itu mendatangkan pertolongan Allah. Makanya jangan pernah menahan diri untuk menolong saudara muslim, karena engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang jemaah. Nolong saudara muslim itu gampang tidak? Nah, pemuda nih, kita tanya, gampang tidak menolong saudara muslim? Gampang. Contoh gampangnya seperti apa? Ya bebas, terserah antum. Yang gampang menurut antum apa?
paspor buat ke Madinah. Waduh, Masya Allah. Antum bea cukai apa? Imigrasi. Oh, ditemenin. Kenapa harus ditemenin? Bikin paspor, menegangkan. Nemani, mempermudah urusan, bolehlah, oke. Gampang, cuma nemenin doang, duduk sebelah. Yang capek temennya. Gak apa-apa, tapi itu nolong. Dia merasa senang ditemani, bahwa dia tidak sendirian. Mungkin dia kalau sendirian lebih bingung, misalkan. Iya, betul, betul. Atau misalkan apa yang lainnya? Jangan rahmatullah. Yang gampang. Nanti naik motor kemana? Bagus. Atau ke masjid bareng. Atau kepada setiap kebaikan bareng. Kita sebetulnya arahnya nggak ke sana, tapi pas ditanya mau kemana? Mau ke sana. Ya udah semana yuk. Sampai sana pergi balik lagi. Aun, pertolongan bagi saudara muslim. Itu menentukan pertolongan Allah bagi diri antum. Makanya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Anak kasih contoh jemaah. Anak sampai detik ini masih tidak habis pikir. Ketika Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh Sa'ad bin Ubadah, kalau saya tidak salah, yang menjadi saudaranya. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ya? Sa'ad bin Rabi, sahih. Sa'ad bin Rabi. Itu ditawari istrinya. Dipersaudarakan. Kemudian dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku serahkan setengah hartaku jika engkau mau. Kemudian engkau pilih istriku yang mana saja yang kau sukai, aku akan ceraikan, engkau nikahi. Ada di antara antum yang sanggup melakukan itu? Istri 4 gitu. Datang orang yang sangat antum cintai, saudara muslim, sok pilih mana lah. Antum sanggup melakukan itu? La wallah. Itu semuanya iman ya rahmatullah. Dan balasan dari Abdurrahman bin Auf sebagai seorang mukmin, dia tidak menerima tawaran dari saudaranya. Paham maksudnya jemaah rahmatullah? Ini yang satu ingin nolong saudaranya. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya keluarga. Dikasih nih, mau ditolong. Setengah harta anak ambil, nggak perlu repot-repot. Istri anak yang antum suka ambil. Tapi saudaranya yang satu lagi tidak, nggak mau nerima. Paham ya? Ini sampai detik ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi yang seperti ini jemaah. Nggak ada. Ya, dan semua itu karena apa jemaah? Karena mereka ingin menolong saudaranya. Maka Allah tolong mereka. Ya, dan mudah-mudahan kita diantara golongan mereka insyaallah taala. Amin. Ya. Ya nggak seperti itu nggak apa-apa, tapi yang mirip-mirip seperti itu, tolong menolong dengan saudara muslim. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW ini menyebutkan penggalan kalimat yang sering kita dengar di kajian-kajian jemaah rahmatullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan untuk menuju surga Allah. Dan Nabi kemudian mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari, yakni mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan yang pertama yang akan diturunkan oleh Allah kepada mereka ketenangan. Kalau antum tidak tenang kumpul di majelis ilmu, ada yang salah dengan diri antum. Karena janji yang dipastikan di dalam agama ini turun kepada mereka sakinah, ketenangan di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi, akan tutupi mereka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dilimpahi rahmat Allah, hanya kebaikan yang akan muncul dari dirinya atau pada dirinya, hatinya lembut,
perbuatannya baik, tujuan hidupnya baik dan seterusnya. Kalau di majelis ilmu kemudian tidak merubah, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, berarti ada yang salah. Karena Allah melimpahkan rahmat, ghasyiyat, ditutupi kata Rasulullah SAW. Semuanya ditutup dengan rahmat Allah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Rahmat Allah. Gak ada yang lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahaffathumul malaikah. Mereka dinaungi para malaikat. Nah, malaikat yang menaungi ini siapa jemaah? Malaikat apa? Hah? Sayyar. Yang keliling, yang tugasnya apa? Keliling. Dan juga malaikat rahmat, malaikat yang tugasnya membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mereka itu saling menaungi sampai ke ujung langit. Ini kayak sekarang di atas ini, terus ke atas, saking banyaknya yang menaungi mereka-mereka yang berada di majelis ilmu. Dan lebih mulia lagi, dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan mereka-mereka yang berkumpul, menyebutkan namanya kepada seluruh makhluk Allah yang ada di sekitarnya, para malaikat. Makhluk Allah yang di sekitar Allah siapa saja? Malaikat, terus Arash, terus kursi, terus surga, terus neraka, terus udah selesai. Kenapa? Ya jamaah. Apa? Langit. Terus apa lagi? Loh iya, ini kan makhluk Allah. Dan semuanya berbicara. Di sisi Allah semuanya berbicara, semuanya mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana matahari itu baru terbit ketika Allah perintahkan dia untuk terbit. Pada waktunya Allah akan perintahkan dia terbit dari barat. Dan itu yang akan dia lakukan. Dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebutkan nama-nama mereka yang ada di majelis ilmu di sisi makhluk-makhluk Allah yang mulia, khususnya para malaikat. Berarti ada berapa keutamaan itu? Sering loh kita bahas hadis ini jemaah, atau mendengar hadis ini. Sakinah, mawaddah, sakinah, rahmah, naam, hafadhumul malaikah, naam. Disebutkan dzakarahumullahu fiman indah. Zikrullah inda makhlukatihi. Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi makhluk-makhluknya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semuanya. Ini catatan penting bagi mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lambat amalannya itu tidak akan pernah bisa dikejar oleh nasabnya. Barang siapa yang lambat amalannya, tidak baik, tidak sempurna, tidak semestinya, tidak seperti yang diharapkan, maka nasabnya tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dalam amal saleh. Dan ini berlaku juga untuk siapa jemaah? Ahlul Bait Rasulullah SAW. Bahwa mereka ketika tidak maksimal dalam beramal, maka nasabnya tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan itu. Dan yang mengatakannya siapa? Datuk mereka sendiri, kakek mereka sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau antum berjumpa dengan yang seperti itu, sebutkan hadis ini, bahwa nasab tidak akan membuat seseorang bisa mengejar ketertinggalan amal saleh. Ya, tapi nasab itu penting nggak? Jemaah, penting? Coba sebutkan apa dalilnya nasab itu penting. Termasuk 5 perkara yang dijaga darurat, maksudnya yang sangat penting yang dijaga oleh Islam. Salah satunya nasab. Makanya nggak boleh berzina, karena berzina itu merusak nasab. Terus apa lagi jemaah? Hah? Dalam pernikahan seorang laki-laki harus memperhatikan apa? Nasab. Ada?
Hafal hadisnya? Hafal insyaallah taala. Apa hadisnya? Ahsan, tunkahul mar'atu li arba'in. Apa? Li jamaliha, hasabiha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Fadhal. Hadiah. Wa jazakumullah khairan. Amin insyaallah. Kayaknya sebentar lagi kelihatan. Amin insyaallah. Ya. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Yang pertama itu karena kecantikannya. Dan ini penting. Penting tidak jemaah? Waduh, penting. Bahkan seringkali menjadi yang paling penting. Padahal 4-5 tahun berlalu selesai kecantikannya. Punya anak 2-3 beres. Ya, taib, kita lanjutkan. Kemudian apa? Di jamaliha, limaliha karena hartanya. Harta boleh dilihat. Kemudian yang menjadi saksi bahasan kita lihasabiha, ay linasabiha wa limakanatiha. Dilihat kedudukannya, lihat nasabnya. Keturunan orang baik-baik atau bukan? Keturunan penzina atau bukan? Keturunan ahlul maksiyah atau bukan? Itu menentukan. Menentukan jemaah. Betul, Islam itu mengampuni dosa-dosa dan seterusnya, betul? Ahli maksiat. Tapi ketika ternyata dalam rentetan nasab keturunan keluarganya banyak ahlul ma'asi, maka hati-hati. Bisa jadi itu sifat yang diturunkan. Makanya dilihat. Jangan sembarangan temu perempuan di angkot dinikahi. Serius, banyak laki-laki yang seperti itu dan sebaliknya. Ketemu di bis nikah. Apa yang diharapkan pernikahan dari pernikahan yang kenalannya di bis? Pengen apa? Jemaah, ini kenapa tegang semua? Ya, bagi yang belum menikah perhatikan ini. Nasab itu penting. Kemudian yang ketiga, nasab itu juga bisa menjadi salah satu penentu kebaikan. Apa buktinya jemaah rahmatillah Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berasal dari nasab siapa jemaah? Keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian turun kepada siapa? Adnan. Kemudian turun kepada siapa? Quraisy. Kemudian turun kepada siapa? Bani Hashim. Dan kata Nabi, innallaha astafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Dan kata para ulama, nasab Nabi sampai Nabi Ibrahim itu sekian puluh, dan tidak ada satupun anak zina dalam rentetan nasab tersebut. Nggak ada. Ya, nasab yang baik itu menentukan atau menjadi faktor penting dalam apa jemaah? Keturunan yang baik. Dan kalau kita berbicara nasab Rasulullah SAW, mulia tidak? Mulia. Keturunannya mulia tidak? Jemaah, orang yang nasabnya kembali kepada Rasulullah SAW, mulia tidak? Nasabnya mulia tidak? Mulia. Tapi kemuliaan mereka baru sempurna dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa. Jadi suka nggak suka, kalau antum ketemu dengan keturunan atau ahlul bait Rasulullah SAW, mereka itu beruntung. Iya, karena nasab mereka kembali kepada siapa? Rasulullah SAW. Beruntung mereka. Tapi jika tidak bertakwa kepada Allah maka percuma. Apa dalilnya ini? Apa kata Nabi tadi? Kaidahnya apa tadi? Man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat atau mengejar ketertinggalannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita selesai dari hadis yang ke-36 insyaallah taala, dan jika ada pertanyaan maka ana persilahkan. Tafadhal. Tafadhal ya akhi. Silahkan. Terkait cara taubat.
Nah, kita sudah terlanjur mendapatkan berita dari orang lain dan sudah menyebarluaskannya, iya, lisan kita juga orang-orang tahu. iya. Bagaimana cara kita agar Allah memberikan pengampunan? Nah, dalam satu hadis yang lemah disebutkan bahwa kafaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu. Kafarah, penebus ketika engkau menggibahi saudaramu, yakni ketika menyebarkan aibnya, engkau adalah beristighfar untuk dirinya. Tapi ada hadis yang sahih yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa beliau berdoa untuk orang-orang yang pernah dilukainya, orang-orang yang pernah didoliminya, dicacinya atau dimakinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayyuma mu'minin la'antuhu aw sababtuhu, mukmin mana saja yang aku laknat ataupun aku caci dia, faj'al dzalika qurbatan aw tuhratan, ya, maka jadikan itu sebagai penyebab dekatnya dia dengan dirimu ya Allah atau penghapus dosanya. Ya. Dan ini yang bisa kita lakukan ketika kita tidak memungkinkan untuk meminta maaf kepada orang yang kita sebarkan aibnya. Ada dua kemungkinan, bisa atau tidak bisa. Nah, jika madaratnya lebih besar, maka cukup dengan mendoakan orang yang kita zalimi dengan menyebarkan aibnya. Sibuk dengan itu saja. Ya. Doanya nanti anak kasih. Tenang, ya. Itu bisa diamalkan insyaallah taala. Cuman satu hal yang perlu kita ingat. Lisan ini yang harus kita penjarakan, jamaah rahmatullah. Karena sering kali kita sadar bertobat tapi kemudian lisan ini berulah kembali. Maka yang paling baik, cara yang paling kuat adalah dengan memenjarakan lisan. Jangan banyak omong. Katakan yang baik-baik saja. Jika tidak sanggup maka diam. Sudah. Biasakan seperti itu. Barulah kita akan selamat insyaallah ta'ala dari dosa-dosa seperti ini insyaallah. Wallahu ta'ala. Kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, afwan izin bertanya. Qadarullah saat ini anak sedang merasa sakit hati karena perlakuan yang telah diperbuat oleh seseorang terhadap anak. Anak sudah berusaha untuk memaafkan dan menerima semuanya. Tapi setiap anak ingat kejadian tersebut, anak masih suka merasa sakit hati. Tolong berikan anak nasihat apa yang harus anak lakukan. Ya, jangan diingat-ingat. Dan kemudian ketika perasaan seperti itu muncul ketika mengingat keburukan orang lain, maka beristighfarlah. Ya, istighfar dan tenangkan hati itu dengan zikir. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita suka begitu, jemaah? Suka sibuk dengan perasaan, dengan sakit hati karena hati kita tidak sibuk dengan zikir kepada Allah. Ya, manusiawi, sakit hati manusiawi tidak? Tapi jangan sampai sakit hati kita kemudian menjadi kezaliman bagi orang lain. Makanya Nabi SAW juga sama, ketika melihat Wahsy, beliau sering teringat pamannya. Bahwa Wahsy lah yang membunuh pamannya. Sehingga Nabi memilih untuk menjaga jarak dengan Wahsy semata-mata untuk menjaga hatinya, supaya tidak banyak ingat, supaya kemudian tidak kembali kesal, supaya kemudian tidak mendoakan keburukan bagi Wahsy. Maka beliau memberikan jarak, ya, dan itu untuk menyelamatkan Rasulullah SAW dan juga Wahsy sebagai seorang muslim. Syukran, jazakallah khair. Taib, jelas sampai situ insyaallah taala ya. Taib, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang lain. Amin ya Rabb. Apakah menjadi tanggungan seorang anak juga ketika orang tua berjanji kepada orang lain, namun anak yang harus memenuhinya? Iya. Dan itu diantara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam satu athar. Ya, bi'ifai ahdihima, dengan melunasi janji mereka. Jika sanggup, lunasi. Jika sanggup, laksanakan. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Ya, dan begini jemaah, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita dengan hidup orang tua itu terpisah, nggak bisa. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan mereka. Darah mereka ada di tubuh kita,
nasab kita kembali kepada mereka. Dan setiap apa yang kita lakukan akan selalu berhubungan dengan mereka. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan ya urusan bapak itu mah, bapak yang melakukan, kenapa saya harus bertanggung jawab? Iya, karena engkau berasal dari darahnya, engkau berasal dari air sulbinya, air maninya, maka engkau bertanggung jawab. Ya. Nah, anak itu biasanya kalau masalah tanggungan harta menghindar. Tapi kalau dia dapat harta paling depan. Iya. Ya, dan itu keburukan seorang anak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita menceritakan kita punya hutang dan kesulitan untuk membayar dengan harapan dibantu untuk dibayar hutangnya? Nah, jangan dijawab dulu nih. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang cerita punya hutang pertama kali cerita kita bantu, lalu dia cerita lagi, alhamdulillah masih bisa bantu. Kalau jadi terus cerita biar dibantu bayar hutangnya itu gimana Ustaz? Masya Allah, ini modus jemaah. Iya, ini sudah banyak yang begini. Tapi setiap kali kita membantu saudara kita tidak ada ruginya. Iya, nggak ada ruginya. Meskipun kita berat, meskipun kita kemudian kumaha ya teh terus-terusan kia, tapi tetap kita bantu, nggak ada ruginya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Hanya saja menceritakan kesulitan terus menerus ini perbuatan yang tidak terpuji di dalam Islam. Karena orang yang beriman tidak akan mengeluh kepada makhluk. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan orang fakir dari kalangan para sahabat itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Orang-orang yang bodoh menganggap mereka itu kaya. Kenapa? Minat ta'afuf, mereka tidak pernah minta tolong siapapun. Gak pernah ngomong ana lagi susah ya kumanya. Ya aduh makan nggak pernah. Sehingga orang berpikir mereka berkecukupan. Padahal tidak. Begitulah semestinya seorang muslim. Ya, makanya saudara kita yang seperti ini nasihati. Dan kemudian kita pun harus melihat keadaan saudara muslim yang lainnya. Lihat, barangkali ada kebutuhan. Ya, jangan nunggu sampai orang mengetuk pintu. Pintu apa? Pintu rumah kita atau pintu apalah zona, oh donasi. Ya, atau apapun. Enggak. Beneran jujur jemaah. Itu yang perlu kita perbaiki. Karena banyak saudara kita yang diam, mereka tidak mengatakan apapun padahal mereka sangat membutuhkan. Ini manusia-manusia yang paling pantas untuk dibantu oleh seorang muslim. Mereka penuh kehormatan, mereka menjaga lisan mereka dari mengeluh kepada makhluk, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang paling pantas ditolong dan dibantu, dan itu akan mendatangkan keberkahan bagi yang membantunya, ya. Jadi boleh kita kepo kalau dalam tanda petik mencari-cari tahu keadaan orang lain. Boleh. Gimana si fulan? Keadaannya baik-baik saja atau tidak? Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya. Ini kisah antara A dan B. Ustadz Afwan, misalnya ada seorang yang akan menikah, A dan B. Kita mengetahui karakter si B. Apakah termasuk mengumbar aib apabila kita menceritakan aib si B kepada si A? Tujuannya tidak ada lain ingin menyelamatkan si A dari pengaruh buruk si B. Mohon pencerahannya. Iya. Ini si C tujuannya apa? Iya. Ini si C ini tujuannya tergantung. Si C ini kalau tujuannya memang lillahi ta'ala dan kemudian ada keburukan si B yang betul-betul memadaratkan si A, maka boleh. Tapi jika hanya aib-aib biasa yang manusiawi, semua orang pun mengalami itu, melakukan itu misalkan, maka nggak pantas seseorang menceritakan. Ya, kecuali misalkan contohnya misalkan
Si B itu penzina, peminum khamar, wah narkoba semua, penjahat. Nah, mau nikah sama si A, kasih tahu nggak si A? Kasih tahu. Ini laki-laki yang tidak baik atau perempuan yang tidak baik misalnya. Tapi jika tidak, misalkan aibnya apa misalkan ya mah? Aib biasa saja. Hah? Ngerokok? Itu pembahasan lain. Ya. Yang lainnya lah selain rokok. Apa misalkan jemaah? Hah? Kenapa? Apa misalkan? Ya sok gagaro gitu misalkan. Ya, suka kadang-kadang sikapnya gak tepat gitu. Itu hal biasa itu. Bukan sesuatu itu. Sama sekali. Ya, kadang-kadang malu-maluin lah gitu sikapnya gitu. Ya, suka nggak kontrol dirinya misalkan. Itu hal biasa. Jadi aib yang diceritakan itu jika ada maslahat dan mencegah madarat yang besar, ya. Makanya kembali kepada tujuan si C. Apakah menjadi penyelamat atau menjadi apa? Pesaing, ya. Dan itu yang lebih sering terjadi. Masya Allah. Taib, ini pertanyaan terakhir. Ustaz di sini bertanya. Ketika setelah dihisab dan timbangan kebaikan lebih berat, apakah kita juga akan terjatuh ketika melewati sirat? Dan apakah kita bisa menolong orang tua, pasangan dan anak-anak kita di akhirat nanti? Yang kedua ini bisa, jelas. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak menolong orang tuanya, orang tua menolong anaknya, istri menolong suaminya atau suami menolong istrinya. Semua punya hak. Orang beriman semuanya punya hak untuk memberikan syafaat setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan meridhai semuanya. Bisa, sangat mungkin. Makanya jangan sampai kemudian kita berkumpul di akhirat dalam keadaan satu sama lain tidak bisa menolong. Ya, dan itu akan terjadi ketika apa? Ketika seorang laki-laki khususnya seorang pemimpin gagal di dalam menyelamatkan dan menggiring keluarganya ke dalam surga. Justru akan jadi musuh nanti pada hari kiamat. Jangan. Yang bisa menolong itu yang tidak bermusuhan. Ya, baik, satu itu. Yang kedua, apakah masih bisa jatuh? Wallahu ta'ala alam. Yang Anda tahu ini hanya akan mempengaruhi kemudian kadarnya, mempengaruhi jalan atau cepatnya perjalanan. Ada yang baik sekali itu cepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kemudian apa? Ada yang seperti berjalan kaki, ada yang merangkak. Ya, dan itu semua ditentukan oleh amal. Tapi ketika timbangan amal kebaikannya lebih berat atau diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua kembali kepada ketetapan dan kehendak Allah. Kalau dia sebetulnya ahlul jannah tapi Allah ingin membersihkan dosa-dosanya di dalam neraka, maka dia akan terjatuh. Waliyadzubillah. Tapi dia nanti akan keluar. Ya, makanya pilihannya itu bukan masuk neraka jemaah, tapi langsung masuk surga. Pilihannya bukan masuk neraka dulu, tapi langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli jannah insyaallah taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara penghuni surga Allah. Dan tentunya kita berharap, atau sebelum anak akhiri, satu yang mau menjawab satu pertanyaan untuk mendapatkan satu hadiah terakhir. Al antum, pertanyaannya, sebutkan 3 kiat agar kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Agar tidak sibuk dengan aib orang lain. Atau senantiasa menjaga aib orang supaya tidak disebarkan. Apa kiatnya? Mensibukkan, fokus terhadap aib sendiri. Satu. Jangan terlalu banyak Gaul. atau berbicara. 6. Terus satu lagi. Yang terakhir tadi apa? Ya jamaah, menutupi aib orang lain Dan ingat keutamaan dari menutupi aib orang lain. Iya. Keutamaannya apa? Utamanya adalah Allah
Terus satu lagi. Kemudian Allah berikan kita pengampunan. Ahsan. Kenapa Allah berikan pengampunan ketika kita menutup aib orang lain? Karena balasan dari setiap kebaikan yang kita amalkan di dunia adalah pengampunan. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Antum kayak diuji ya sama nah sesetik bilang kitab gitu. Gak apa-apa ya, tafadhal. Ziyadatul hasanat insyaallah. Setiap kebaikan itu menjadi penghapus dosa. Nah, ya apa? Surat apa itu? Bukan itu yang disebutkan. Itu inisiatif itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Barakallahu fiik. Fadhal. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.